Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen sesi Kamis 2 dari kelompok 30. Di sini saya Femi Ramadha Lumantia, NPM 19102, dan ada partner saya yang bernama Aksal Dabanugroho dengan NPM 19088. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 3 yaitu Dreamweaver. Yang pertama ada pendahuluan latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengolah semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Atau sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa, karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Sistem informasi manajemen sangat berguna untuk mendukung fungsi manajemen, operasional, dan pengambilan suatu keputusan. Adobe Dreamweaver merupakan program penyuntingan halaman web dari Adobe System yang dulu dikenal dengan Macromedia Dreamweaver dari Macromedia. Versi terakhir Macromedia Dreamweaver sebelum Macromedia dibeli oleh Adobe System yaitu versi 8. Adobe Dreamweaver memiliki banyak tools yang memudahkan seseorang web design untuk mengedit dan membuat kode-kode dalam halaman web. Memiliki round-trip HTML yang mampu mengimport dokumen HTML tanpa perlu mengformat ulang kode tersebut. Pada saat ini, banyak apotek yang belum menggunakan sistem transaksi yang efisien dan masih banyak menggunakan sistem transaksi langsung atau bertatap muka dan jarang menggunakan website yang bisa diakses seluruh Nusantara. Dengan menggunakan website, maka akan meningkatkan pendapatan karena akan semakin banyak pembeli. Dalam laporan praktikum ini membahas tentang suatu sistem Dreamweaver untuk sistem informasi transaksi apotek, di mana sebuah apotek sedang membangun sistem database untuk data di sistem transaksinya. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum modul 3 adalah sebagai berikut. Bagaimana langkah-langkah dalam membuat situs web menggunakan aplikasi Dreamweaver untuk transaksi apotek. Lalu ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum dari modul 3 ini adalah yang pertama, untuk mengetahui data obat yang tersedia di apotek pasti waras. Yang kedua, untuk mengetahui data pelanggan yang melakukan transaksi di apotek pasti waras. Yang ketiga, untuk mengetahui data pegawai yang bertugas pada apotek pasti waras. Lalu ada tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem sebagai kumpulan atau grup dari bagian atau komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Sistem informasi manajemen adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpulan bersama-sama, dan membentuk suatu kesatuan, saling berinteraksi, dan bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya. Dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan atau input berupa data atau fakta. Fungsi dari sistem informasi manajemen yaitu untuk meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian. Yang keempat, meningkatkan efisien serta efektivitas data yang lebih real-time dan akurat. Lalu untuk manfaatnya sendiri yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produk, jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan penting. Sejarah Dreamweaver. Dulunya program ini bernama Macromedia Dreamweaver dan dikelola oleh Macromedia. Versi pertamanya dirilis pada Desember 1997 dengan nama Macromedia Dreamweaver 1.0 untuk sistem operasi Mac. Kemudian pada Maret 1998 muncul versi pertama untuk sistem operasi Windows, yaitu Macromedia Dreamweaver 1.2. Macromedia Dreamweaver terus berkembang sampai dengan tahun 2005 dengan versi terbarunya yaitu Macromedia Dreamweaver 8. Kemudian Dreamweaver diambil oleh Adobe System sehingga namanya berubah menjadi Adobe Dreamweaver. Pada 16 April 2007, Dreamweaver mengeluarkan versi terbarunya dengan nama Adobe Dreamweaver CS3. Dengan hadirnya HTML5, Dreamweaver kembali merilis versi terbarunya dengan nama Adobe Dreamweaver CS5.
Sedangkan sekarang ini versi terakhir Dreamweaver adalah Dreamweaver CC yang dirilis pada tahun 21 April 2012. Pengertian Dreamweaver. Adobe Dreamweaver adalah program yang digunakan untuk membuat atau menyeting halaman web. Software Dreamweaver dikeluarkan oleh Adobe System. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer, dan developer web, dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya, kelengkapan fiturnya, dan juga dukungannya terhadap teknologi terkini. Adobe Dreamweaver menyediakan fitur editor WYSY, WYG, atau yang disebut dengan What you see is what you get, atau dalam bahasa kesehariannya disebut design view. Maksudnya adalah tampilan hasil akhir web kita nanti akan sama dengan tampilan pada saat proses perencanaan halaman web. Komponen-komponen Dreamweaver. Berikut ini merupakan beberapa fitur yang terdapat pada software Dreamweaver. Yang pertama ada menu bar, lalu insert bar, yang ketiga ada dokumen window, yang keempat ada dokumen toolbar, lalu ada file panel, ada text selector, panel group, side panel, panel design, panel code, dan yang terakhir ada panel code. Lalu untuk langkah-langkah membuat website dengan Dreamweaver yaitu yang pertama create new. Lalu langkah-langkah selanjutnya adalah membuat new project. Dengan membuat new project, maka bisa membuat website dengan lebih lancar. Lalu masukkan nama website yang diinginkan. Lalu jangan lupa untuk save project. Lalu membuat tabel. Yang kelima, buat halaman baru. Yang keenam, buat background website. Yang ketujuh, buat menu website. Dan yang ke-8, yaitu sesuaikan dengan keinginan kamu. Maksudnya di sini itu kita bisa memasukkan copywriting seperti gambar-gambar yang menunjukkan keindahan website kita. Lalu untuk fungsi Dreamweaver yaitu untuk mendesain situs web, untuk membuat program berbasis web, untuk membuat template blog, dan yang terakhir yaitu untuk membuat situs web tanpa bersentuhan langsung dengan bahasa pemrograman. Kelebihan dari Dreamweaver yaitu dapat membuat kerangka website dengan mudah dan cepat, tersedia berbagai macam tema dan template, lalu memiliki 3 tampilan yaitu code view, design view, dan split view, lalu memiliki fitur preview atau live view. Kode yang dihasilkan ditulis secara rapi, memiliki alat-alat khusus untuk membuat program berbasis web, lalu mudah dioperasikan oleh pemula, dan memiliki banyak plugin. Kekurangan dari Dreamweaver yaitu Dreamweaver ini itu kalau orang yang terlalu mengandalkan fungsi dasar Dreamweaver ini bisa menjadikan seseorang web designer itu menjadi malas. Yang kedua, harga dari aplikasinya itu terlalu mahal. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah pengerjaan. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaan dalam membuat web ini dengan menggunakan Adobe Dreamweaver yaitu yang pertama, aktifkan Apache dan MySQL di Exam. Yang kedua, buka folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Yang ketiga, buka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik privilege dan klik add user. Yang keempat, dalam add user, isi username dengan nama studi kasus, host pilih lokal, dan password isi 1345, lalu check all global privilege, lalu klik go. Yang kelima, buka aplikasi Dreamweaver, klik WHP, lalu ubah tampilan desain menjadi di klasik. Yang ketujuh, klik site, lalu new site, isi site name, isi site name sesuai database, lalu local site folder, pilih folder dalam htdocs. Lalu klik server, klik tanda plus, isi data sebagai berikut. Server name sesuai dengan nama database, connect using, pilih lokal atau network, server pilih folder sesuai nama database htdocs, lalu untuk web URL isi http://localhost/ nama database. Klik advance pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL, lalu save dan centang testing. Lalu klik advance setting, pilih default image folder dengan folder gambar pada folder database, lalu save. Lalu klik plus pada database dan klik MySQL connection. Lalu insert tabel, isi rows 2 dan columns-nya 5, lalu OK, pilih center dan pada align, dan buat ukuran dan bentuk tabel sesuai yang dikehendaki. Kemudian merge tabel dengan sesuai desain, blok tabel dan ganti dengan warna sesuai warna kelompok. Buat tampilan awal dengan alimat pembuka dan link halaman terkait dengan cara blok teks dan cantumkan nama link
.php. Cantumkan gambar dengan membuka folder gambar, lalu drag ke tabel, save as dengan nama index.php, dan save as lagi dengan nama home.php. Lalu klik binding, lalu plus, lalu record set query, isi name dengan apoteker, connection dengan koneksi, dan table dengan apoteker. Lalu buat halaman login dengan cara insert form text file, isi tabel dengan username dan password, lalu insert form button, beri nama di setiap kolom, ganti nama submit menjadi login, ganti type kolom password dengan password. Lalu klik insert data object user authentication, login user validate using connection. Tabel diisi apoteker, username nama apoteker, passwordnya ID apoteker, dan if login sukses, yaitu sukses.php, dan if login fail, maka gagal.php. Buat tampilan gagal login dengan menambahkan kata maaf login pada gagal, seperti pada gambar di bawah ini. Lalu buat halaman sukses login, serta cantumkan setiap link dan save menjadi sukses.php. Lalu buat tampilan input nota dengan cara insert data object, insert record insertion from wizard. Untuk connectionnya koneksi, tabelnya nota, after inserting go to yaitu data nota.php, lalu ganti value submit dengan input, save as input nota.php, lalu lakukanlah langkah yang sama untuk entitas yang lain. Lalu untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database exam, ubah display as menu. Untuk setiap atribut, pilih populate menu items dengan from database, pilih record set sesuai entitas, lalu Lalu ada buat tampilan dengan insert, lalu data object, kemudian dynamic data, dan dynamic data table. Record set yaitu nota, show pilih all record, lalu lalu save as data nota.php. Lakukan langkah yang sama untuk entitas yang lain. Lalu buat tampilan logout dengan klik insert, data object, user authentication, logout user, when done go to isi dengan home.php. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang output program yang telah kelompok kami buat. Di sini merupakan tampilan awal, yaitu tampilan home.php, yang dimana isinya terdapat menu home, menu login, dan juga menu about. Untuk menu about.php di sini cuma tertulis version 1.0. Kemudian jika kita pergi ke menu login.php, maka di sini terdapat menu untuk login ke dalam aplikasi. Untuk yang login ke dalam aplikasi merupakan apoteker yang bisa login ke aplikasi. Nah, kita coba, kita ketik terserah. Nah, jika username dan password yang dimasukkan salah, maka akan menuju ke gagal.php yang termuat informasi bahwa maaf login Anda gagal, silakan masukkan username dan password Anda dengan benar. Begitu kita masukkan dengan benar. Nah, jika password dan username yang dimasukkan benar, maka apoteker akan masuk ke dalam sistem informasi apoteknya, yang dimana menu login di sini sudah berubah menjadi menu logout, dan di sini terdapat input apoteker, input nota, input obat, input pelanggan, dan juga resep dokter. Dan juga di sini sebelah kanan ada untuk data apoteker, data nota, data obat, data pelanggan, dan juga data resep dokter. Nah, di sini merupakan menu input apoteker.php. Kita coba di sini dengan ID apoteker 390.201, nama apoteker Iwan S, alamat Jalan Bangka, kita insert. Nah, jika sudah terinput di sini, jika sudah sukses, maka input apoteker PHP akan masuk ke data apoteker PHP, dan di sini merupakan terdapat dua menu, yaitu menu kembali dan dimana kita klik menu kembali, maka kita akan masuk ke home.php. Nah,
seperti ini. Jika kita pilih input lagi, maka akan masuk ke dalam menu input apoteker.php. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan ke nota. Kita ID nota kita buat 4546 dengan tanggal nota 2021 423, harganya kita buat 89.000. Nah, sini sudah berhasil ke input ke data nota.php. Kita coba ke yang lain, ke menu obat. Di sini merupakan input obat. Kita lanjutkan nama obatnya, kita buat yang jika sudah sukses, maka kita akan masuk ke dalam menu data obat.php. Seperti ini datanya untuk ke pelanggan. Untuk pelanggan kita buat NIK-nya 90, namanya Nah, jika sudah sukses, maka akan masuk ke data pelanggan.php. Kita klik kembali. Kita coba masukkan resep dokter dengan ID resep dulu, NIK-nya 90, nama dokternya dokter. Nah, tanggalnya 20, 10, 19. Kita coba install. Nah, di sini sudah masuk ke dalam menu daftar dokter.php. Nah, setelah itu jika si apoteker ingin logout, maka bisa klik di sini logout. Nah, maka akan keluar informasi seperti ini. Jaga selalu kerahasiaan username dan password Anda selalu. Kita klik menu logout. Setelah itu akan kembali ke menu home.php. Nah, seperti ini. Oke, jadi di sini saya akan membacakan untuk analisa output. Untuk tampilan home, diketahui bahwa home berisi menu home.php, menu home, login, dan juga menu bot. Untuk halaman login terdiri dari menu username dan juga password. Untuk halaman sukses terdiri dari menu input dan juga data. Untuk halaman gagal terdiri dari menu login untuk kembali ke halaman login. Untuk halaman logout terdiri dari menu logout dan menu kembali ke halaman home. Untuk halaman about terdiri dari informasi tentang versi sistem transaksi apotek tersebut. Untuk input apoteker terdiri dari ID apoteker, ID resep, nama apoteker, dan juga alamat apoteker. Untuk halaman data apoteker terdiri dari ID apoteker, ID resep, nama apoteker, dan juga alamat apoteker. Untuk halaman input nota terdiri dari ID nota, ID obat, tanggal nota, dan harga. Halaman data nota terdiri dari ID nota, ID obat, tanggal nota, dan harga. Untuk halaman input obat terdiri dari ID obat, ID apoteker, dan nama obat, dan juga stok obat. Untuk halaman data obat terdiri dari ID obat, ID apoteker, nama obat, dan stok obat.
Untuk halaman data pelanggan terdiri dari NIK, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Untuk halaman data pelanggan terdiri dari NIK, nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk halaman input resep dokter terdiri dari ID resep, NIK, nama dokter, dan tanggal. Dan yang terakhir untuk halaman data resep dokter terdiri dari ID resep, NIK, nama dokter, dan tanggal. Untuk kesimpulannya, adapun kesimpulan dari praktikum modul 3 ini adalah sebagai berikut. Data obat yang tersedia di apotek Pasiwaras adalah Kalpanas dengan ID obat 390 dan jumlah stok sekitar 56, Neoreomasil dengan ID obat 401 dengan jumlah stok 100, Milanta dengan ID 402 dan stok 88, Mixagrip dengan ID 403 dan stok sebesar 43, Bordex dengan ID 404 dan stok 98, Enervant C dengan ID 405 dan stok 67, Nuriskin dengan ID 406 dengan stok 121, Antangin dengan ID 407 dan stok 154, Vegeta dengan stok 96 dengan ID 408, Sangobion dengan ID 409 dan stok 25, dan OBH Kombi dengan ID 410 dan stok sebesar 44. Yang kedua, data pelanggan yang melakukan transaksi di apotek Pasiwaras yaitu Reva dengan NIK 101, alamat Bedayu Timur, nomor telepon sebagai berikut, Adi NIK 102 beralamat di Jalan Rukut Kidul, Seva dengan NIK 103 beralamat di Jalan Gedangan Indah, Kenzo dengan NIK 104 Jalan Medayu Timur, Elbarak NIK 105 dengan alamat Jalan Demak, Awang dengan NIK 106 beralamat di Jalan Jepara, Maimun dengan NIK 107 beralamat di Jalan Menur Kumpungan, Salsa dengan NIK 108 beralamat di Jalan Tandes, Luki Ahmad dengan NIK 109 beralamat di Jalan Banyu Urip nomor 9, Udin Samsudin NIK 110 beralamat di Jalan Ikan Gurame 54. Yang ketiga, data pegawai yang bertugas di apotek Pasiwaras adalah Harinur dengan ID 301, alamat Buyung Barat, Brando ID 302, alamat Tambak Sari, Xavier Putranto ID 303, alamat Citralem, Vivian Widodo 304 beralamat di Jalan Lakar Santri Timur, Desi Puspita ID 305 beralamat Jalan Mojo 2 nomor 29, Louis William ID 306 beralamat di Jalan Tambak Wedi 17, Satria Menyusuri Bumi ID 307 beralamat di Jalan Pokot Gang 2 nomor 7, Alinea Situmorang ID 308 beralamat di Jalan Sidotopolor 76, Sabiru Langit dengan ID 309 beralamat di Jalan Mulyasari Timur 54, dan Purnomo dengan ID 210 beralamat di Jalan Cakala nomor 29. Untuk saran, adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 3 ini adalah sebaiknya praktikum dilaksanakan secara lebih interaktif dan menarik agar praktikan dapat menyerap ilmu dengan baik. Sebaiknya materi dalam modul senantiasa diperbarui mengikuti dengan perkembangan zaman, dan yang ketiga, sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan secara lebih detail. Sekian untuk presentasi kelompok 30. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.